Ya ini sudah lumayan bisa dibawa jalan. Oh, iya. Pak, saya ketemu Dea di Pulau Satonda. Iya saya tahu, dia kalau nggak ada di rumah, dia memang selalu ke Pulau Satonda. Oh gitu. Iya, iya. Ya nggak heran sih, Pak. Soalnya kalau Dea tuh Mhm. kalau dia suka di Pulau Satonda, Ras- Pak, emang tempat alamnya itu bagus. Makasih. Mhm. Silakan diminum. Ya, ya. Baik lagi tadi saya mau ngebuat. Dea, kopinya mana Dea? Iya Pak, iya Pak. Salah. Iya bentar ya Pak. Bapak sudah mau berangkat ini. Bikin kopi lama banget deh, cepet deh ya. Ayo dong cepet. Iya ya Pak nih. Hati-hati. Lama sekali bikin kopinya. Pak. Ya. Kayaknya sebaiknya Bapak jangan pergi naik mobil deh. Loh, Bapak ini mau ketemu orang penting. Harus naik mobil supaya cepat. Tapi perasaan dia nggak enak Pak soal mobil Bapak. Halah, kamu ini ngomongin apaan sih? Perasaan gak enak. Gak usah lebay deh. Kopinya kok asin? Hah? Asin? Coba. Hah? Coba. Tuh kan? Ya kan? Duh, kok asin ya Pak ya? Kayaknya tadi dia taruhnya gula deh Pak. Aduh maaf ya Pak, biar dia ganti ya Pak. Ih kamu enak banget sih ngomong maaf. Hari ini kamu masukin garam ke kopi bapak kamu. Besok kamu masukin racun ke kopi bapak kamu, ya kan? Ya Bu, mana mungkin sih Bu dia ngelakuin kayak gitu? Ya mungkin aja lah. Hati orang itu gak bisa ditebak. Buktinya papa kamu tuh pesennya kopi manis, bukan kopi asin. Udah, kalau perlu kopinya dibuang aja, nggak apa-apa. Bapak harus berangkat sekarang, ya. Udah. Pak jangan naik mobil Pak. Udah deh kamu Bapak diem deh. buru-buru. Udah. Tahu nih, lu tahu bapak kamu tuh lagi buru-buru. Biarin aja sih pergi naik mobil. Hati-hati ya Pak. Sengaja aku yang nuker gula dengan garam biar bapaknya makin benci sama dia. Ini kenapa remnya? Stop. Kaki. Aduh. Pak, keluar Pak. Luka Pak Bakti tidak ada yang serius kok. Hanya luka di kakinya saja yang perlu perawatan. Iya. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Saya permisi dulu. Iya. Makasih, Dok. Bapak kenapa Pak? Bapak nggak apa-apa kan Pak? Iya, kamu apa sih ikut-ikutan aja? Bapak nggak apa-apa? Tadi itu remnya blong. Hampir aja Bapak nabrak anak-anak naik sepeda. Nah, untung juga ada Sofyan yang menolong. Dia ini yang mau membeli pulau kita. Gawat, kalau pulau itu sampai dijual, aku harus cari akal. Bu, maaf, perkenalkan saya Sofian. Kita ketemu lagi loh. Loh, udah saling kenal. Tuh kan Pak, dia bilang apa? Dia tuh punya perasaan gak enak soal Bapak pergi naik mobil. Udah dibilangnya jangan naik mobil, sekarang Bapak jadi kecelakaan gini kan? Alah, pokoknya bilang perasaan gak enak. Bilang aja semua kamu yang rencanain kan? Bapak gak ngerasa aneh sama Dea?
Loh, kenapa, Bu? Waktu kejadian sepatu ada ularnya, terus jemuran roboh, terus lagi mobil bapak, dia udah tahu. Padahal itu belum kejadian kan. Itu aneh kan Pak? Tapi maksud Ibu, dia itu punya indera keenam. Tahu kejadian sebelum terjadi begitu. Awalnya ibu juga berpikiran seperti itu. Tapi waktu masih kecil kan dia nggak punya indera keenam. Baru kali ini kan. Iya juga sih, tapi maksud Ibu gimana? Dia punya misi, dia itu pasti mau menteror kita Pak. Maksudnya teror gimana? Ia menteror supaya kita ini takut dan khawatir. Ya ampun Bu, mana mungkin sih dia ngelakuin itu sama Bapak? Maaf, bukannya saya mau ikut campur ya Bu, tapi yang saya tahu dia anak baik-baik Bu. Kamu diem aja ya, kamu jangan sok tahu deh. Kamu tahu apa? Kamu baru kenal kan? Sudah. Ini Bapak semakin pusing dengerin ini, ya. Udahlah, sekarang kamu sebaiknya pulang aja. Biar Ibu yang jaga Bapak di sini, ya. Ya, iya deh. Mendingan kamu pulang aja ya. Aku jadi makin bingung sama penglihatan aku. Dan kenapa juga buah kayu hitam ini selalu bersinar saat aku mendapatkan penglihatan? Non dia kok ngelamun? Dimakan non? Bi, emangnya Pulau Satonda itu beneran angker? Angker gimana sih? Katanya ibu Nanon dia sih memang begitu. Angker non. Bibi belum pernah ke sana. Bibi takut, nggak berani. Tapi Bibi tahu kan soal Netila? Itu loh yang tinggal di sana. Terus aku juga yakin pasti Bibi tahu kenapa dia diasingkan. Kenapa sih Bi emangnya? Maaf non, Bibi nggak tahu. Bibi ke belakang dulu ya. Bi, kamu ngapain masih di sini? Pergi. Sana pergi. Kamu tuh bisa celaka kalau di sini tahu nggak? Apaan sih? Dia tunggu dia. Nenek tolongin Nenek. Jangan ganggu dan ikuti kami. Sebaiknya kamu pergi dari pulau ini. Aduh, maaf Nek. Saya cuma mau mastiin dia tuh nggak kenapa-napa Nek. Ayo dia. Ya. Ayo. Sebenarnya apa ya maksud omongan dia ya? Bapak gimana kakinya? Ya, ini sudah lumayan bisa dibawa jalan. Oh, iya. Pak, saya ketemu Dea di Pulau Satonda. Iya, saya tahu. Dia kalau nggak ada di rumah, dia memang selalu ke Pulau Satonda. Oh gitu. Iya. Ya nggak heran sih, Pak. Soalnya kalau Dea tuh, kalau dia suka di Pulau Satonda, Pak, emang tempat alamnya itu bagus. Makasih. Silakan diminum. Baik lagi tadi saya mau ngebuat satu resort di sana. Sekaligus danau buatan untuk wisata kolam renangnya, Pak. Dan ini rencananya saya akan bikin hotel di sini, Pak. Gimana? Iya. Pak, sepertinya Pulau Satonda itu jangan dijual deh Pak. Mendingan kalau mau dijual, tanah yang lain aja. Bu, diam aja, ya. Nggak usah ikut-ikut, ya. Ayo kita bicarakan ini sambil kita lihat lokasi. Baik, Pak. Ayo. Tapi kaki Bapak nggak apa-apa? Oh, nggak Kaki apa-apa. Bapak jalan. Kakinya sudah lumayan sembuh. Lagi pula saya cuma ketemu dengan dia di sana. Oh, Ya? ya. Baik. Ibu ikut ya Pak? Bu, ini urusan bisnis Bapak dengan Pak Sofyan. Ibu urusi urusan rumah aja, ya. Jangan ikut-ikut. Dah. Ayo Pak Sofyan. Ya. Silakan. Mari, Bu.
Dia tuh bingung. Tiba-tiba dia tuh kayak dapat penglihatan. Dan setiap itu mau terjadi, buah ini selalu bersinar. Dan gara-gara semua itu, ibu jadi sering nuduh dia yang enggak. Kenapa ya, Nek? Ibu kayak gitu sama dia?